Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Randi, nama saya Ali Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan wawancara kerja. Dalam simulasi ini saya berperan sebagai pewawancara atau HRD, sedangkan Randi berperan sebagai pelamar kerja. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui kompetensi, pengalaman, sikap, serta kesiapan pelamar dalam memasuki dunia kerja. Baik, wawancara akan segera kita mulai. Sudah siap? Siap. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, silakan saudara memperkenalkan diri secara singkat. Baik, perkenalkan nama saya Randi Saputra. Saya merupakan alumni dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curug, dan sekarang saya sedang menjalani kegiatan-kegiatan pendidikan, dan saya juga pernah bekerja di bidang kuliner, yaitu di rumah makan, dan juga saya pernah bekerja di tempat penjualan elektronik. Mungkin dari asal saya berasal dari Kabupaten Palawang, dan sekarang saya menetap di Curug di Ranjang Lebong. Sekian. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Apakah selama menjadi mahasiswa dulu sudah pernah bekerja? Apakah pekerjaan disebutkan tadi dikerjakan saat sudah lulus? Baik, jadi pekerjaan yang saya kerjakan tadi itu dikerjakan ketika saya masih kuliah, yaitu dari semester 3 saya bekerja di tempat fotokopi, di semester 4 saya bekerja juga di tempat penjualan alat elektronik, dan semester di akhir saya bekerja juga di tempat makan, dan sekarang saya bekerja di dunia pendidikan. Namun saya ingin melamar di sini jika diterima. Baik, sangat luar biasa ya. Sekarang apa yang saudara ketahui tentang perusahaan kami dan mengapa saudara tertarik melamar di tempat ini? Baik, terima kasih Bapak. Jadi ketika saya melihat di media sosial itu, saya melihat adanya pembukaan lowongan kerja bersama di Instagram. Jadi ketika saya melihat bahwasanya perusahaan Bapak membuka lowongan pekerjaan, dan itu bagi saya sangat tepat sekali untuk saya jadi pengalaman saya. Karena kenapa? Karena dunia atau tempat kerja itu pernah saya alami di ketika saya bekerja sebelumnya. Mungkin itu Bapak. Oke, jadi sebelumnya sudah pernah bekerja dengan pekerjaan yang serupa ya. Oke, sekarang apa kompetensi atau keahlian utama yang saudara miliki dan relevan dengan posisi yang dilamar? Baik Bapak. Jadi ketika saya melihat bahwasanya di perusahaan Bapak membuka lowongan pekerjaan terutama di bidang untuk masak, koki. Jadi saya pernah berpengalaman di tempat sebelumnya, yaitu perusahaan yang pernah saya kerja di rumah makan. Ketika saya bekerja di sana, saya sebagai koki juga, dan saya termasuk koki yang handal di sana. Jadi saya pernah masak masakan yang baik itu di kala daerah, nasional maupun itu internasional, sehingga saya ingin berdaftar di perusahaan Bapak. Gitu Pak. Bisakah saudara ceritakan pengalaman kerja atau organisasi yang paling berkesan dan apa pelajaran yang saudara peroleh dari pengalaman tersebut? Baik Bapak. Jadi kalau saya membahas tentang bagaimana potensi atau keahlian yang saya peroleh dari pengalaman-pengalaman saya, maka saya akan membahas bagaimana ketika saya di dunia pekerjaan. Jadi saya pernah bekerja di dunia kuliner ataupun di tempat rumah makan, sehingga bagi saya ketika saya menjadi seorang koki tersebut, saya mempunyai berbagai macam pengalaman dari dunia masak, dan juga saya pengalaman juga bagaimana cara pemasaran, terutama di berjualan di elektronik, karena kami menjual bagaimana tentang barang-barang baik itu di handphone, bahkan barang-barang di sosis dan sebagainya, dan itu kami pasarkan di kalangan masyarakat. Dan juga saya bekerja juga di tempat fotokopi, yang mana saya belajar bagaimana caranya melayani orang-orang sehingga orang-orang minat untuk datang ke tempat saya kembali. Dan untuk pengalaman organisasi pengalaman saya aktif di bidang sosial, di pendidikan, dan juga di dakwah, sehingga bagi saya pengalaman-pengalaman tersebut bisa saya terapkan di perusahaan Bapak. Wah, sangat luar biasa ya. Ternyata selain koki, ternyata saudara juga memiliki pengalaman di pemasaran.
Jika saudara menghadapi tekanan atau konflik di tempat kerja, apa yang biasanya saudara lakukan? Baik Bapak, terima kasih. Ketika kita melihat adanya problem ataupun hal yang terjadi ketika kita bekerja, maka saya akan mencari tahu dulu ternyata apa sih masalahnya, apa sih problem yang terjadi, apa sih yang harus saya lakukan. Jadi ketika problem tersebut terjadi antara saya dengan orang-orang yang ada di kerja di tempat perusahaan nanti, maka saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Saya akan mencari lebih tahu dan lebih dalam apa sih yang mereka permasalahkan terhadap apa kinerja saya. Sehingga jika kinerja saya itu memang bermasalah, saya akan merubahnya menjadi lebih baik. Namun ketika kinerja saya itu bagus dan orang tersebut memang tidak suka dengan saya, maka saya akan mengambil tindakan, yaitu saya akan membicarakan hal tersebut dengan orang tersebut ataupun dengan bos saya. Mungkin itu Bapak. Wah, sangat luar biasa ya penyelesaian masalahnya. Apakah saudara pernah mengalami kegagalan? Jika pernah, bagaimana cara saudara menghadapinya? Oh, baik Bapak. Jadi ketika saya mendengar kata gagal, maka saya sudah berulang-ulang kali merasakan kegagalan Bapak. Terutama kegagalan yang saya rasakan yaitu baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan Bapak. Jadi kalau di dunia pendidikan saya sendiri, saya hampir berapa kali saya itu tidak jadi untuk bersekolah Pak. Sehingga ketika saya hampir tidak jadi sekolah, maka saya akan mencari bagaimana solusi-solusi tersebut. Saya mendatangi para pemerintahan, saya mendatangi orang-orang terdekat saya, sehingga mereka mendukung saya untuk bersekolah. Dan di masalah ketika di dunia pekerjaan, saya mempunyai beberapa masalah Pak, terutama ketika saya melayani pembeli dan juga dengan bos saya dan juga dengan rekan-rekan kerja saya. Sehingga masalah-masalah tersebut memang sangat sering sekali terjadi. Namun ketika saya selesaikan dengan cara hati yang tenang dan dengan kondisi yang aman, sehingga masalah-masalah tersebut dapat saya selesaikan. Mungkin itu Pak. Oke, sangat luar biasa ya. Sekarang bagaimana menurut saudara? Seberapa penting disiplin dan tanggung jawab dalam dunia kerja? Baik Bapak. Kalau untuk disiplin ataupun tanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting Bapak. Ketika saya mendengar dan saya menjalankan kata-kata tersebut, karena itu adalah pesan yang sering disampaikan oleh bos-bos saya Pak. Jadi ketika mereka mengatakan, "Randy, tolong kamu disiplin ketika bekerja." Saya datang ketika jamnya jam 8, saya datangnya setengah 8 Bapak. Dan ketika saya mendengar kalimat tanggung jawab, maka bagi saya itu adalah hal yang sangat penting, terutama saya pengalaman di bidang organisasi ya Pak. Dan di organisasi saya meyakini bahwasanya ketika saya mempunyai tanggung jawab, maka hal itu akan dipertanggungjawabkan, terutama untuk dunia maupun daerah dan terutama di tempat kerja saya Pak. Terima kasih. Apa motivasi utama saudara melamar pekerjaan di perusahaan kami? Baik Bapak. Ketika saya melihat bahwasanya ada lowongan kerja tersebut, saya mempunyai sebuah motivasi yang sangat kuat Bapak. Karena bagi saya mempunyai sebuah pengalaman yang itu sesuai dengan lowongan pekerjaan yang Bapak buka. Sehingga pengalaman yang saya punya itu bisa saya gunakan juga untuk bekerja di tempat Bapak. Dan saya bisa menjadikan perusahaan Bapak menjadi lebih baik dari yang saya mampu. Gitu Bapak. Oke, dari angka 1 sampai 10 seberapa yakin Anda bisa membuat perusahaan ini semakin maju? 10 Bapak. 10 ya? Oh, sangat yakin. Baik. Apakah saudara memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kepada kami sebelum wawancara ini kita selesaikan? Baik Bapak. Boleh saya bertanya ketika saya bekerja nanti, apakah ada cutinya Pak? Apa semuanya bekerja setiap hari atau ada shiftnya siang dan malam Bapak? Mungkin itu Bapak. Baik, untuk pekerjaan ini akan dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan untuk libur, kami memberikan libur cuti bagi karyawan terutama koki ya, karena sangat dibutuhkan di sini. Itu 4 hari dalam setahun. Jadi itulah untuk pembagian waktunya. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup wawancara ini, ekspektasi saudara di angka berapa ingin mendapatkan gaji di perusahaan ini? Baik Bapak, terima kasih. Untuk gaji di sini, ketika saya melihat bagaimana potensi yang saya miliki dan bagaimana saya ingin berjuang untuk memajukan perusahaan Bapak, maka saya menyebutkan nominal sekitar 10 juta rupiah Pak. Karena bagi saya perusahaan yang Bapak miliki ini adalah perusahaan internasional Bapak.
ketika saya dapat menggunakan kemampuan saya di bidang koki, kuliner, dan pemasaran, maka hal tersebut akan ada manfaat bagi perusahaan Bapak. Mungkin itu Bapak. Baik, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara pada sesi wawancara kerja ini, dan semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik, dan untuk hasilnya akan kami berikan atau kami sampaikan via email. Silahkan ditunggu ya. Baik, dalam proses wawancara yang telah dilakukan pada saat ini adalah untuk melihat aspek kompetensi, pengalaman, sikap, serta kesiapan kerja bagi pelamar. Demikian praktek wawancara yang dapat kami tampilkan sebagai bagian dari tugas ujian akhir PIO, Psikologi Industri dan Organisasi. Terima kasih kepada Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.